Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 6 Juni 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Dari Tamak ke Tamat. Dari Tamak ke Tamat. Firman Tuhan terambil dalam Matius 16 ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Matius 19 ayat ke-24. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar ya Tuhan, memahami bahwa kekayaan adalah anugerah. Kekayaan itu boleh dinikmati. Kekayaan juga adalah satu bentuk daripada kebaikan-kebaikan Allah yang mengagumkan buat kami semua. Dan biarlah Tuhan Kau boleh menolong kami bagaimana menyikapi kekayaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tema yang cukup menarik dari tamak, itu huruf K belakangnya, tamak atau serakah. Lalu ke tamat. Kalau tamat itu huruf T, maknanya beda sekali. Kalau tamak itu adalah serakah. Kalau tamak itu berarti orangnya tidak puas, selalu ingin mendapatkan yang lebih. Itulah ketamakan, keserakahan. Kalau tamat itu berakhir. Seperti Anda nonton film, itu ada tamatnya. Anda membaca buku, itu ada tamatnya. Mengikuti perlombaan, ada finish dan ada tamatnya. Demikian juga dengan hidup, itu ada tamatnya. Kalau tamak itu huruf belakangnya K. Jadi tamak itu biasanya urusannya dengan kaya atau kekayaan. Tetapi kalau tamat, itu urusannya Anda akan selesai hidup dan bertemu dengan huruf T. Yaitu engkau akan bertemu dengan Tuhan. Jadi kalau tamak hubungannya dengan kekayaan. Kalau tamat urusannya dengan Tuhan. Sehingga sewaktu kita mengejar segala hal di dalam dunia ini yang bernama kekayaan, yang bernama fasilitas, yang bernama pencapaian-pencapaian, ingatlah, di penghujung daripada pengejaran-pengejaran yang kita lakukan terus-menerus, itu akan berakhir dengan yang namanya tamat. Apa artinya tamat? Tamat itu adalah berakhir kehidupan kita. Dan kita akan bertemu dengan Tuhan yang memberikan anugerah kelahiran kepada kita, yang memberikan anugerah kehidupan kepada kita, dan akan bertemu dengan Tuhan. Dan sewaktu bertemu dengan Tuhan, huruf K yang bernama kekayaan, yang bernama fasilitas, yang bernama seluruh pencapaian yang kita kejar selama dalam dunia ini, itu akan terlepas. Sehingga manusia itu pada akhirnya penghujung kehidupan itu hanya akan menggenggam tamat. Itu apa? Engkau akan menggenggam Tuhan. Engkau akan bertemu dengan Tuhan. Saya dengan sahabat seperjalanan akan bertemu dengan Tuhan. Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang mengizinkan kehidupan, Tuhan yang mengizinkan kepada kita semua menikmati berbagai anugerah-anugerah kebaikan di dalam dunia ini. Sehingga tatkala kita mengejar segala hal, janganlah dalam ketamakan. Karena mengapa? Karena hidup ini akan tamat. Hidup ini akan berakhir. Hidup ini akan seperti buku yang akan ditutup. Setelah Anda membaca dari awal sampai akan ditutup, itu buku. Mau baca lagi, bisa diulang lagi. Perlombaan itu akan ada akhirnya. Tapi kalau Anda ingin berlomba lagi, bisa mengikuti perlombaan yang lain. Namun kehidupan tidak bisa diulang. Kehidupan tidak seperti Anda membaca buku. Senang lagi, dibaca lagi. Diulang lagi dari pendahuluan. Tidak. Kehidupan itu setelah tutup buku, tidak pernah akan bisa dibuka lagi. Itu yang bernama kita akan bertemu dengan Tuhan. Setelah kehidupan kita ini tamat. Sehingga berjauh-jauhkanlah kehidupan kita yang tamak. Allah mengizinkan kekayaan begitu banyak luar biasa. Orang-orang kaya yang diberkati oleh Allah di dalam firman Tuhan. Bagaimana Abraham diberkati oleh Allah. Bagaimana Salomo diberkati oleh Allah. Bagaimana Raja Daud diberkati oleh Allah. Bagaimana Ayub sebelum diuji oleh Tuhan diberkati oleh Allah secara luar biasa. Kekayaan itu adalah anugerah dari Tuhan. Dan kekayaan tidak hanya bicara tentang harta benda. Kekayaan juga bisa berbicara tentang banyak hal.
Sewaktu Anda punya keilmuan tertentu, maka itu kekayaan. Sewaktu Anda punya pengalaman hidup yang berguna buat orang lain, maka itu kekayaan. Sewaktu Anda memiliki sebuah keahlian-keahlian tertentu, maka itu kekayaan. Seperti saya merasa Tuhan memberikan kekayaan kepada saya karena kemampuan saya di dalam menganalisa tulisan dan tanda tangan, khususnya tanda tangan, untuk menilai karakter seseorang. Bagaimana orang ini bisa diterima sebagai pegawai atau tidak? Bagaimana hubungannya kalau dia menjadi calon pacar atau calon istri atau calon mantu? Atau bagaimana anak ini masuk dalam penjurusan sekolah IPA, IPS atau kuliah pada bidang-bidang tertentu? Maka itu adalah kekayaan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, setiap kekayaan yang kita miliki tatkala itu dengan unsur ketamakan, maka seluruh apa yang kita miliki semata-mata demi hawa nafsu sendiri, semata-mata demi untuk kepentingan diri sendiri. Sementara kita tahu dengan jelas Alkitab mengatakan, apa gunanya engkau memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Apa arti daripada ayat ini? Apa yang kita peroleh itu Alkitab mengajarkan di penghujung ketamakan itu akan tamat. Dan sewaktu tamat kita bertemu dengan Tuhan, huruf T. Sewaktu bertemu dengan Tuhan, apa yang kita genggam tidak bisa dibawa, kemudian dibawa mati. Tidak bisa kita nikmati kembali. Karena keindahan surga itu melebihi ribuan kali lipat, jutaan kali lipat, miliaran kali lipat daripada kesenangan di dalam dunia ini. Kesenangan di dalam dunia ini tidak ada, katakanlah, secuil pun dari keindahan surga yang disediakan oleh Tuhan untuk kita semua. Sehingga dengan demikian, ada kelompok orang tertentu yang membuat kekayaan itu dianggap tidak pernah akan berakhir, tidak pernah akan tamat. Sehingga dia terjerumus ke dalam sikap ketamakan. Itu di dalam Matius 19 ayat yang ke-24. Apa yang dikatakan di sini? Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lubang jarum di sini bukan lubang jarum sesungguhnya, tapi ilustrasi. Pada zaman terdahulu kalau sudah menjelang sore mau malam, pintu gerbang utama itu ditutup. Karena kota-kota di Yahudi zaman terdahulu itu ada namanya itu tembok-tembok untuk menjaga kota. Lalu ada namanya pintu kecil. Sehingga pintu kecil itu lebih khusus untuk jalannya manusia. Dan unta itu kalau masuk sulitnya luar biasa. Mungkin saya tidak tahu bisa atau tidak. Tapi kesulitan luar biasa. Sehingga Alkitab mengajarkan, menggambarkan bahwa lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Biarlah sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apapun bentuk kekayaanmu, berkatmu, minimal hidup, nyawa kita adalah kekayaan. Kita masih bisa bernafas adalah kekayaan. Mata kita bisa melihat adalah kekayaan. Kita masih bisa berfungsi dan punya kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik adalah kekayaan. Dan apapun yang kita kerjakan, ada satu saatnya nanti kita tidak bisa mengerjakan lagi. Karena kenapa? Karena kita mengatakan kita akan kehilangan nyawa. Apa yang kita genggam yang saat sekarang ini akan terlepas. Tidak bisa kita gunakan lagi. Tidak bisa kita nikmati lagi. Dengan demikian sahabat seperjalanan, ingatlah. Kalau dalam diri kita ada kecenderungan ketamakan. Meraih segala sesuatu hanya buat pribadi, tidak untuk Tuhan, tidak untuk kemuliaan Tuhan, tidak untuk menjadi berbagi dan kebaikan buat banyak orang. Pada penghujungnya, ketamakan itu akan berakhir dengan tamat. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang terkena COVID, kakaknya, cici dan cihunya, serta satu pembantunya kena COVID, Tuhan jamah dan juga Tuhan sembuhkan. Kami berdoa juga Tuhan untuk satu sahabat seperjalanan yang kena cancer, kena kanker, stadium keempat, dan barusan menjalani pengobatan, lalu ada pendarahan. Biar Tuhan juga jamah dan sembuhkan. Berdoa juga ya Tuhan untuk satu anak yang terus berdoa, masih SMP kelas 1. Pak Pendeta, doakan saya supaya saya bisa kuliah. Itu mimpi besar dari yang bersangkutan karena memang ekonomi keluarga yang tidak memungkinkan. Namun masih satu SMP. Punya mimpi yang sedemikian luar biasa. Tuhan akan berkati anak ini juga. Bila ya Tuhan kau berkati seluruh sahabat seperjalanan hari ini. Di dalam kebaikan Allah. Agar kami tidak menjadi orang-orang yang tamak.
Karena hidup kami satu hari kelak nanti akan tamat dan bertemu dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Happy Sunday. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beribadah. Amin.